Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Mursidin dengan NIM D02215002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang protokol jaringan, di mana materi protokol jaringan ini saya pelajari di Universitas Jember, yaitu universitas di mana saya diterima pertukaran mahasiswa. Nah, ini merupakan salah satu materi yang saya pelajari di sana. Di sini saya mengambil materi tentang protokol jaringan. Baik, langsung saja. Definisi protokol jaringan. Protokol jaringan adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mendefinisikan cara komunikasi data dijalin dan ditransfer antara perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan komputer. Protokol ini menetapkan format pesan, metode pengiriman, dan cara untuk menangani kesalahan atau konflik yang mungkin terjadi selama proses komunikasi. Setiap protokol memiliki peran dan tujuan tertentu dalam memastikan keamanan, kehandalan, dan efisiensi jaringan komputer. Untuk selanjutnya, pentingnya protokol jaringan. Di mana pentingnya protokol jaringan ini di sini ada 7, yaitu pertama, standarisasi komunikasi, di mana protokol jaringan menetapkan standar yang diakui secara global untuk berbagai jenis komunikasi data. Yang kedua, pengaturan trafik jaringan. Dengan adanya protokol, pengaturan dan pengendalian trafik data di jaringan dapat diatur dengan lebih efisien. Kemudian keamanan data. Protokol jaringan dapat menyediakan lapisan keamanan tambahan seperti enkripsi data, dan autentikasi pengguna. Kemudian manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya. Protokol seperti DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol memungkinkan alokasi dan pengelolaan alamat IP secara otomatis. Kemudian yang kelima ada kompatibilitas dan interoperabilitas. Dengan adanya protokol yang ditetapkan, perangkat dari berbagai produsen dapat berkomunikasi tanpa hambatan, memfasilitasi integritas sistem yang kompleks dan berguna, serta beragam. Kemudian yang keenam, efisiensi dan kinerja jaringan. Protokol jaringan dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja jaringan dengan mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan meminimalkan kesalahan atau pepulangan data. Kemudian yang terakhir yaitu skalabilitas. Protokol jaringan harus dapat mendukung pertumbuhan dan diperluasan jaringan dengan baik, baik dalam jumlah perangkat yang terhubung maupun dalam cakupan geografis jaringan tersebut. Dengan demikian, protokol jaringan ini merupakan fondasi yang krusial dalam membangun dan mengoperasikan jaringan komputer. Untuk slide selanjutnya yaitu jenis protokol jaringan. Di mana di sini ada 6 jenis protokol jaringan, yaitu yang pertama ada Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau IP. Di mana Transmission Control Protocol atau IP atau Internet Protocol adalah protokol yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer dan internet. TCP bertanggung jawab untuk memastikan pengiriman data yang andal dan berurutan antara perangkat, sementara IP atau Internet Protocol menangani alamat dan rute data melalui jaringan. Kemudian yang kedua yaitu User Datagram Protocol. User Datagram Protocol adalah protokol yang menyediakan pengiriman data tanpa koneksi dan tanpa konfirmasi pengiriman. Ini lebih cepat daripada Transmission Control Protocol. Kemudian yang ketiga ada HTTP atau HTTPS.
di mana HTTP adalah protokol yang digunakan untuk mengirim dan menerima halaman web di internet. Sedangkan HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang menghubungkan enskripsi SSL atau TLS untuk melindungi data yang dikirim. Di mana pentingnya itu memungkinkan pertukaran informasi di web dengan aman dan efisien. Kemudian ada file transfer protocol. Untuk file transfer protokol adalah protokol untuk mentransfer file antara perangkat dalam jaringan komputer. Ini menggunakan mode mengirimkan aktif, pengiriman aktif atau pasif untuk mentransfer file dengan aman. Kemudian ada Domain Name System atau DNS, di mana DNS adalah sistem untuk menghubungkan nama domain dengan alamat IP yang terkait. Ini memfasilitasi navigasi internet dengan menggunakan nama domain daripada alamat IP numerik. Kemudian yang terakhir ada Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. DHCP adalah protokol untuk mengalokasikan alamat IP secara dinamis kepada perangkat dalam jaringan komputer. Ini mengoptimalkan proses konfigurasi jaringan untuk perangkat baru yang terhubung, di mana setiap jenis protokol jaringan memiliki peran dan tujuan yang unik dalam memfasilitasi berbagai aspek komunikasi dan layanan di dalam jaringan komputer modern. Pemahaman tentang jenis-jenis ini penting untuk merancang, mengelola, dan memperbaiki infrastruktur jaringan dengan efisien. Kemudian terdapat kelebihan dan juga kekurangan dari protokol jaringan. Untuk kelebihannya, yang pertama ada standarisasi, di mana protokol jaringan menetapkan standar komunikasi yang konsisten, memungkinkan perangkat dari berbagai vendor dan platform untuk berinteraksi tanpa masalah. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu efisiensi, di mana protokol seperti TCP atau IP mengoptimalkan penggunaan bandwidth dengan mengatur pengiriman data secara efisien, termasuk mekanisme pengontrolan aliran dan pemulihan kesalahan. Kemudian yang ketiga ada keamanan. Beberapa protokol seperti HTTPS dan DNSSEC atau DNS Security Extension menyediakan lapisan keamanan tambahan untuk melindungi data sensitif dan mencegah serangan siber. Kemudian ada kelebihan yang keempat yaitu skalabilitas, di mana protokol jaringan dirancang untuk mendukung jaringan untuk berkembang, baik dalam jumlah perangkat yang terhubung maupun dalam luas cakupan geografis. Kemudian yang terakhir ada fleksibilitas, di mana protokol yang fleksibel memungkinkan berbagai jenis aplikasi dan layanan untuk beroperasi di atasnya, seperti web browsing, email, Gmail, streaming video, dan lainnya. Kemudian terdapat juga kekurangan protokol jaringan, di mana di sini yang pertama ada keterbatasan keamanan. Meskipun ada protokol yang aman seperti HTTPS, masih ada tantangan dalam melindungi data dari serangan seperti man in the middle atau spoofing. Kemudian yang kedua ada kekurangannya itu overhead, di mana beberapa protokol memiliki overhead yang signifikan dalam proses header dan kontrol, yang dapat mengurangi efisiensi dan meningkatkan penggunaan bandwidth. Kemudian yang ketiga ada kompleksitas, di mana protokol yang lebih kompleks seperti TCP atau IP memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam untuk mengelola dan mengaturnya dengan benar. Dan kemudian yang keempat yaitu ketergantungan, di mana ketergantungan yang dimaksud adalah ketergantungan pada infrastruktur fisik. Protokol jaringan bergantung pada infrastruktur fisik seperti kabel, router, dan switch yang membatasi jaringan dalam hal skala dan distribusi geografis. Kemudian yang kelima ada pemeliharaan dan pembaruan, di mana kekurangan ini yaitu memelihara dan
memperbarui protokol jaringan secara teratur diperlukan untuk mengatasi kerentanan keamanan dan memperbaiki masalah kerja. Di mana dengan memahami kelebihan dan kekurangan protokol jaringan membantu administrator jaringan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola jaringan, serta mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan yang ada. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari materi tadi yaitu secara keseluruhan protokol jaringan memiliki peran yang krusial dalam memfasilitasi komunikasi efisien, aman, dan handal di dalam jaringan komputer modern. Kelebihannya mencakup standarisasi dan konsisten, efisiensi dalam penggunaan bandwidth, serta kemampuan untuk mengamankan data sensitif. Namun demikian, protokol juga memiliki kekurangan seperti keterbatasan keamanan yang masih perlu ditingkatkan, kompleksitas operasional yang memerlukan keahlian khusus, dan ketergantungan pada infrastruktur fisik yang dapat membatasi fleksibilitas dan skalabilitas jaringan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kelebihan dan kekurangan ini, profesional jaringan dapat merancang dan mengelola infrastruktur yang lebih efektif, menjaga keamanan data, dan mengoptimalkan kinerja jaringan sesuai dengan kebutuhan modern. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.